kita akui saat ini. Meski sedikit orang yang mengaku-ngaku, padahal tidak seperti itu adanya. Mengaku-ngaku, bisa aja kita mengaku mengenal yang SBY, padahal SBY sebenarnya nggak mengenal kita gitu. Nah, jika kita benar seperti apa yang kita akui sebagai hamba yang cinta kepada Allah, maka hanya satu harga yang harus kita bayar, kita tunaikan. Hanya ada satu pengorbanan yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta itu, untuk membuktikan kebenaran cinta kita kepada Allah tadi. Ya, dan sekaligus akan menjadi balasan tercurahnya cinta Allah kepada kita sebaliknya, serta ridhanya kepada kita. Apa itu? Fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa maksud dengan aku di situ? Tegas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain di situ. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hanya aku Muhammad, bukan yang lain. Artinya apa? Bapak Allah, hanya ada satu manusia yang keseluruhan perintahnya dan arahannya mutlak harus kita ikuti tanpa ada bantahan dan keraguan di dalamnya. Di luar Muhammad itu tidak mutlak benar. Di luar Muhammad tidak harus senantiasa selamanya harus kita patuhi arahan dan perintahnya. Siapapun dia tanpa terkecuali, termasuk maaf kedua orang tua kita kandung sekalipun, termasuk pemuka masyarakat dan tokoh agama di mana masing-masing kita berada. Nggak ada jaminan kebenaran itu. Riwayat Sahih menyebutkan bahwa pernah pada suatu ketika Umar ibn Khattab, Amirul Mu'minin pada masanya, ingin menetapkan mahar bagi seorang wanita pada saat mau dinikahi. Bu, saya tanya, apakah ada ketetapan dalam syariat Islam bahwa mahar seorang wanita pada saat mau nikah itu harus sekian bilangannya, sekian besarnya? Ada nggak, Bu? Saya tanya. Yakin? Iya, yakinkan itu nggak ada. Tidak ada satupun dalil agama, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasul yang sahih, yang menegaskan besarnya mahar seorang wanita pada saat hendak dinikahi oleh seorang pria. Gak ada itu. Nah, pada satu masa Umar ingin menetapkan mahar itu. Maka di tengah keramaian orang ketika Umar menegaskan itu, berdiri seorang wanita sambil berkata dengan tegas, "Ya Ibn Khattab, kenapa berani-beraninya engkau menetapkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya pun tidak menetapkannya?" Nah, demi mendengarkan penolakan yang tegas dari wanita tadi, Umar segera terperangah, sadar dia akan kesalahan dan kekeliruannya. Untuk Umar mengatakan kemudian, wanita itulah yang benar, sungguh telah salah Ibnu Khattab, sungguh telah salah Umar. Jawab Umar. Artinya apa? Umar mengaku salah. Umar bin Khattab, ya, yang kala itu menjabat sebagai Amirul Mu'minin, Khalifatul Rasul yang kedua. Umar bin Khattab, salah seorang di antara sahabat Rasul yang dikenal berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Umar bin Khattab, satu dari sedikit sahabat Rasul yang 10 jumlahnya yang langsung lewat lisan Rasul yang mulia dijamin telah akan masuk surga, Al-Ashrah Al-Mubasysyarun bil Jannah. Pun ternyata tidak harus diikuti perintahnya. Umar pribadi yang mulia dan agung itu pun ternyata ada kalanya salah dalam mengambil fatwa. Tidak wajib didengar dan dipatuhi perintah-perintahnya. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat yang semisal itulah kemudian para ulama menegaskan satu kaidah penting: la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan yang harus kita lakukan kepada sesama makhluk manusia, ya, makhluk fi ma'siyatil khaliq, selama perintah dan arahannya itu akan menggiring kita untuk berbuat maksiat kepada Sang Khaliq alias Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting untuk kita pahami dan kita pedomani. Itulah sebabnya Bapak dan Allah, bisa saja yang terjadi ada seorang anak yang mungkin disebut sebagai anak yang saleh oleh kedua orang tuanya, padahal dia tidaklah saleh dalam pandangan Allah Rasulnya. Dalam satu tayangan televisi, kebetulan waktu itu sekilas saya melihat, yang ada nyanyinya apa itu, Mamma Mia itu berpasang-pasangan antara ibu dan anak-anak, Mama 100, entah apa itu nama acaranya, ya. Ada seorang ibu yang
ingat seperti itu, meneteskan air mata terharu ketika diwawancarai, ditayangkan di layar kaca. Katanya begini, inilah anakku yang saleh, yang tahu berbakti menolong kedua orang tuanya dan membantu adik-adiknya. Sembari terharu ini, orang tuanya bagus pakai jilbab, nangis berkaca-kaca matanya. Tapi maaf, anak yang disebut sebagai anak soleh yang tahu berbakti kepada orang tua dan menolong adiknya itu, maaf ini, mengenakan pakaian yang kelihatan belahan dadanya. Dia sehari-hari berprofesi sebagai penyanyi dan penari dangdut. Ya, dengan itulah kemudian dia memperoleh nafkahnya atau limpahan materi untuk membantu orang tua dan menolong adiknya, sehingga disebut sebagai anak yang soleh tadi. Pertanyaannya, apakah benar ya hamba Allah seperti itu patut disebut sebagai anak yang saleh? Jawabnya, ya. Menurut siapa? Orang tuanya. Tapi tidak menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, pernah ada seorang ibu yang berkeluh kesah dengan saya sampai terlontar dari mulutnya bahwa anak saya itu anak yang tak tahu diuntung itu, Ustaz. Kebetulan ibu ini dulu pada masanya pernah menjabat sebagai salah seorang kepala dinas, ya, di satu dinas di lingkungan Pem apa itu di Sibolga sana pada saatnya. Nah, ketika anak ini apa pasalnya, tanya saya, itu waktu menjelang pernikahannya itu saat heboh kami bertengkar. Bermula dari masalah bahwa dia ngotot harus dipisah antara undangan pria dan wanita, karena kebetulan si anak ikut pengajian, harus dipisah antara undangan pria dan wanita. Oke, sampai pada akhirnya setelah berselisih pendapat, maulah dia menerimanya untuk tidak dipisah. Tapi pada satu kemauan yang lain, ini belum bisa kami berdamai. Apa itu? Saya mau ada hiburan keyboard, tapi si anak bersikup, tadi mak aku sudah mau mengalah, tapi untuk yang satu ini mohon jangan dipaksa. Artinya apa? Jangan pakai ada keyboard di situ. Itu hanya sang anak. Sampai pada akhirnya singkat cerita tak kunjung bisa berdamai. Hingga ketika hari hanya pun sang anak ini setengah-setengah hati mundur di pelaminan, gerah rasa dia. Nah, sampai pingsan sang ibu, menurut ceritanya pingsan. Jadi itulah muncul kata-kata memang anak durhaka itu, San. Begitu. Nah, karena mungkin sang ibu dalam pandangan dia dengan secara awam bahwa keyboard itu mungkin ada kalanya menunjukkan status sosial, besarnya pesta yang ditandai dengan dengan musik yang disajikan, hidangan yang disajikan, itu mungkin menjadi menjadi satu kebanggaan dan ukuran status sosial dalam pandang sementara orang. Tapi si anak yang sudah mengaji menolak itu. Sampai menuju kata-kata memang anak durhaka itu, Ustaz, katanya. Pertanyaannya, apakah benar anak itu durhaka? Jawabnya, ya, mungkin durhaka menurut persepsi orang tuanya. Padahal anak itu adalah anak yang salih sebenarnya menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak jarang terjadi. Al-Quran mengatakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka, setelah Allah perintahkan kewajiban untuk tidak menyembah selain kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua, tapi di penghujung itu harus kita ingat kemudian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Itu ada itu. Dan Tuhan telah menetapkan kepada kalian untuk tidak tunduk beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi di kelanjutan ayat tadi nanti ada penegasan dari Allah dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi. Jika kedua orang tuamu bermujahadah, bersungguh-sungguh, berupaya untuk mengarahkanmu berbuat syirik, menyekutukanku, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keduanya. Fala tuti'huma, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jelas ada perintah kemudian, jangan taati, tegas itu, jangan taati. Karena ini sudah marah kepada durhaka kepada Allah. Jangan taati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun Allah katakan kemudian wa sahibuhuma, dan bergaulilah kedua orang tuamu, ya, bersahabatlah dengan keduanya di dunia ma'rufa, dengan cara-cara yang baik.
Artinya tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik selama